Renungan Harian Katolik, Kamis 3 Oktober 2024. Domba di tengah serigala. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas bab 10 ayat 3. Saudara-saudara, dalam film-film tentang kehidupan kerajaan-kerajaan, biasanya ditampilkan sosok utusan yang menyampaikan berita dari kerajaan yang satu ke kerajaan lain. Nasib utusan biasanya juga beragam. Ada yang diterima dengan hati, ada yang diusir, bahkan ada yang disiksa. Tentu saja, ragam reaksi itu muncul berdasarkan berita yang dibawa oleh utusan tersebut. Injil hari ini tentang Yesus yang mengutus pergi para murid-Nya untuk mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Tanda dari dekatnya kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera yang merupakan isi dari salam yang harus mereka sampaikan dan sekaligus sebagai suasana di mana orang terbebas dari belenggu penyakit dan setan. Yesus tidak membekali para murid dengan uang, makanan, dan baju, namun dengan petunjuk-petunjuk. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Perintah Yesus untuk bekerja ke tempat tuaian pergi seperti domba di tengah serigala memang berat. Syarat-syaratnya pun tak mudah untuk dipenuhi, tak membawa bekal atau pundi-pundi berarti tak ada jaminan hidup dalam pelayanan itu. Penolakan atas damai sejahtera yang ditawarkan juga menjadikan ketidaknyamanan dalam karya. Inilah kiranya juga yang menjadi alasan mengapa makin sedikit pekerja yang bersedia ke tempat tuaian yang ditawarkan oleh Tuhan. Yesus berkata agar minta kepada Tuan yang punya tuaian, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian itu supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pernyataan ini mau menunjukkan bahwa misi itu tidak dapat dikerjakan sendiri oleh 70 murid yang de facto sudah banyak. Sejumlah itu pun masih kurang. Kata-kata Tuhan ini meneguhkan kita untuk tidak bekerja sendirian, tetapi melibatkan semakin banyak orang dalam karya pelayanan penyebaran Injil. Kita tidak dapat menangani semua karena pengetahuan, waktu, dan jangkauan kita terbatas. Pewartaan Injil ini adalah sebuah proses pemuridan. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Rasanya aneh, namun demi efektivitas pewartaan pasti Tuhan Yesus tidak keliru menitipkan pesan ini. Karena para murid akan kehilangan sayapnya untuk terbang ke arah misi kalau mereka menghabiskan banyak waktu untuk bercakap-cakap dan mencari keramah-tamahan di rumah teman-temannya, hingga tak cukup lagi waktu untuk menjumpai teman-teman yang belum mengenal kerajaan Allah. Ketika mengunjungi rumah-rumah, hal pertama yang harus dilakukan adalah memberi salam kepada seisi rumah. Kedatangan seorang pembawa kabar sukacita senantiasa membawa damai. Katakanlah bahwa kerajaan Allah datang mendekati seisi rumah, betapapun mereka mengalami 1001 masalah. Allah datang untuk berdamai dengan seisi rumah. Kita semua dipanggil dan diutus Yesus untuk membawa damai itu ke dalam rumah kita, kepada semua orang. Tugas perutusan yang disampaikan oleh Yesus itu akhirnya sampai pada kita. Benarlah yang dikatakan Yesus bahwa kita diutus layaknya
domba di tengah serigala. Saat ini kita hidup di tengah-tengah situasi krisis, entah itu krisis lingkungan, ekonomi, maupun kemanusiaan. Dalam krisis seperti itu, tak jarang manusia dilihat melulu sebagai alat, sehingga penderitaan datang silih berganti. Inilah yang dinamakan tragedi kemanusiaan. Bila kita tidak waspada, maka kita akan melakukan hal yang sama sehingga damai sejahtera tidak terwujud. Maka sikap waspada adalah sikap yang tepat demi kerajaan Allah. Waspada berarti setia untuk terus jujur, tekun dan disiplin dalam setiap tugas di tengah-tengah godaan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang tidak benar. Pergilah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah serigala. Di rumah manapun kalian masuk, katakanlah, damai bagi rumah ini. Ya Tuhan, semoga kami selalu tekun menyapa, bersaksi dan berbagi kabar sukacita Injil dengan terus mencari rekan-rekan sekerja. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.